Bersama saya Pendeta Yuliana Famani, STH, Klasis Rote Barat Laut, dalam program 5 menit bersama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di minggu ini terambil di dalam kitab Mika pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang ke-8, di bawah terang tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode, memuliakan Raja yang memulihkan. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita sakit atau kehidupan yang kita jalani begitu terpuruk, maka harapan terbesar dari hidup ini adalah sembuh dan terlepas dari keterpurukan hidup. Namun sampai pada tujuan ini, ketika kita tidak bisa sendiri berjuang dan ada orang lain atau seseorang yang datang dan memberikan pertolongan bagi kita dengan kasih-Nya yang besar, tanpa ada apa-apa di balik setiap perbuatannya, maka apa yang ada dalam pikiran kita tentang orang ini? Sudah pasti kita akan begitu bersyukur. Kita tidak akan melupakan orang ini dengan segala jasanya. Bahkan kita akan memberikan pujian terbaik kepadanya untuk apa yang Ia lakukan bagi kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika Nabi Mika yang berasal dari Moreset bernubuat bagi umat Israel pada waktu itu dan orang-orang Yehuda sedang mengalami kehancuran dari bangsa Asyur dan Babel. Mereka begitu ada dalam keterpurukan. Kehancuran itu terjadi akibat dari adanya ketidakadilan, penindasan, dan kehidupan yang tidak benar yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin waktu itu. Tetapi di tengah-tengah masa suram yang mereka alami, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah hadir melalui Nabi Mika untuk menyatakan nubuatannya bahwa yang pertama, Mesias akan hadir di Bethlehem, kota Efrata yang terkecil, untuk memulihkan keadaan hidup mereka yang suram. Dan mereka yang terkecil itulah yang akan bangkit menjadi bangsa yang besar. Itu tercatat dalam ayat yang pertama. Yang kedua, mereka yang berserakan oleh karena kehancuran yang terjadi. Mereka itu juga yang akan dibawa kembali oleh Allah ke tanah perjanjian untuk menikmati kehidupan yang baik. Itu tercatat pada ayat yang kedua. Dan yang ketiga, mereka akan kembali digembalakan. Dan mereka yang kalah akan kembali menikmati kemegahan dan kejayaan hidup yang lebih baik dalam kuasa Allah sendiri. Itu tercatat dalam ayat yang ketiga. Dan yang keempat, mereka yang takut oleh karena kehancuran, mereka sendiri akan menjadi umat yang bangkit dalam keberanian untuk melawan pemimpin-pemimpin bangsa lain, termasuk bangsa Asyur. Itu tercatat pada ayat yang keempat. Dan yang kelima, Mesias yang lahir, yang adalah penyelamat bagi mereka, akan membawa sukacita yang besar dalam hidup mereka, seperti ketika mereka hidup sebelumnya, sebelum mereka mengalami kehancuran ini. Itu tercatat pada ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Nubuatan ini memberikan harapan baru, bahwa mereka yang susah dan sulit, mereka yang hidup dalam kesukaran, tidak berarti bahwa hidup selesai begitu saja. Karena sesungguhnya
kasih Tuhan mampu merubah semuanya kembali menjadi baik. Karena itu dalam perayaan Minggu Advent yang ketiga ini, firman Tuhan dalam terang tema memuliakan Raja yang memulihkan, hendaklah menuntun kita untuk